hal-hal 5 poin yang menjadi acuan sebagai usul inisiatif dari DPR. Hanya dengan segala permohonan maaf, pandangan singkat sementara dari pemerintah dari kelima poin tadi mungkin bisa salah. Nanti kami juga minta tambahan masukan dari yang terhormat Ketua dan Bapak Ibu sekalian Komisi 2. Poin yang berkaitan dengan penetapan kebutuhan PNS, yang berkaitan dengan kesejahteraan P3K, yang berkaitan dengan pengurangan ASN, yang berkaitan dengan pengangkatan honorer. Dari pandangan pemerintah secara umum bisa kami simpulkan bahwa 4 poin ini merupakan domain daripada pemerintah. Yang ini bisa secara dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Hanya secara prinsip kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah masih terus berupaya untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berkaitan dengan PP 11 Tahun 2017, Yungto Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, dan peraturan pelaksanaan lain dalam rangka mewujudkan sistem merit. Kemudian, upaya untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sangat dibutuhkan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan visi misi Indonesia Maju yang fokus pada 5 skala prioritas kerja pemerintah, khususnya reformasi birokrasi. Yang ketiga, dengan adanya pandemi COVID, saya kira birokrasi perlu ada perubahan agar lebih fleksibel, karenanya dipandang perlu penguatan merit system, khususnya sistem kerja dalam tatanan kenormalan baru. Usulan DPR berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer. Pandangan pemerintah bahwa penerimaan PNS dan P3K harus dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Sejak ditetapkan PP 48 tahun 2005, PPK dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis pengangkatan dimaksud secara langsung bertentangan dengan prinsip sistem merit dan visi pemerintah untuk 5 tahun ke depan, dalam upaya untuk meningkatkan daya saing, yang mana pengangkatan secara langsung menghilangkan kesempatan putra-putri terbaik bangsa menjadi bagian daripada pemerintah, karena tertutupnya peluang akibat diangkatnya tenaga honorer tanpa seleksi. Pemerintah dalam kurun 2005-2014 telah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer ex-THK 2 dan mengangkat lebih kurang 1.070.092 tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi, dan sudah mencapai hampir 24,7% dari total PNS yang ada. Pada tahun 2018, tenaga honorer ex-THK 2 yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi CPNS dengan formasi khusus dan sudah lulus, yaitu 6.811 orang. Pada tahun 2019, sudah dilakukan seleksi P3K, terutama bagi tenaga honorer ex-THK 2 yang memenuhi syarat dan sudah dinyatakan lulus sebesar 51.293, yang kesemuanya ini sedang dipersiapkan SK-nya oleh
BKN yang mudah-mudahan dalam waktu cepat akan bisa diselesaikan dengan baik. Dengan tidak mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap undang-undang yang terkait, salah satunya dengan merekrut tenaga guru yang kebutuhannya diperkirakan sejumlah 1 juta, termasuk 34.954 yang telah direkrut melalui seleksi P3K di tahun 2019. Ini sudah rapat hampir 1 tahun di tahun 2020 antara Kemendiknas bersama Kemendagri, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan BKN untuk bisa merumuskan proses kebutuhan tenaga guru yang akan dipersiapkan sejumlah 1 juta secara prinsip ini. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang kami hormati, kesimpulan bahwa pada saat ini secara prinsip pemerintah memandang masih belum perlu melakukan perubahan secara drastis yang tadi diusulkan oleh yang terhormat DPR dari 5 poin. Mungkin yang 4 itu merupakan domain pemerintah. Di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN justru sangat diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi, khususnya mendorong peningkatan kualitas birokrasi dalam rangka mewujudkan Indonesia maju. Masukan-masukan daripada usul inisiatif yang terhormat anggota Komisi 2 DPR bisa memperkaya dalam konteks menyempurnakan tetapi tidak merubah secara prinsip yang menjadi domain pemerintah. Pertimbangannya adalah secara umum saja kami sampaikan dari poin kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan komitmen seluruh komponen bangsa yang sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah mulai memberikan hasil yang positif terhadap pelaksanaan sistem merit yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah. Ketiga, pada saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menyusun grand design manajemen ASN dalam menghadapi tatanan kenormalan baru dalam kerangka sistem merit. Peran KSN dari pandangan pemerintah nanti akan bisa kita perdalam dengan yang terhormat Komisi 2, masih diperlukan untuk bisa mengawal dan mengawasi penerapan sistem merit secara independen. Tinggal nanti usul daripada Komisi 2 DPR, pengintegrasian kepada pemerintah akan bisa kita lihat secara bersama. Dalam hal kesejahteraan pegawai, pemerintah dengan perjanjian kerja, pemerintah pada dasarnya sudah melakukan pengaturan tersendiri tentang manajemen P3K. Terkait penyelesaian tenaga honorer, tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang, menurut pandangan pemerintah, karena pada saat ini pemerintah terus berupaya melakukan penyelesaian melalui skema P3K. Yang terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 sudah merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru, di mana kebutuhan 1 juta guru dan 34.954 telah direkrut melalui seleksi P3K di tahun 2019, dan ini sudah diadakan rapat intensif koordinatif dengan Kemendagri, dengan Kementerian Keuangan, dengan
Kemenpan RB, dan BKN. Demikian, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu, anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, pandangan pemerintah poin per poin atas usulan rancangan undang-undang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.